Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita masih mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah, terutama nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah dilanjutkan dengan tarawih yang berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai sholat tarawih berjamaah, izinkan kali ini kami sebagai pengurus DKM untuk menyampaikan beberapa hal kepada Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Pertama, mengenai sholat Idul Fitri, sebagaimana kita ketahui bahwa ada sebagian dari kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari Jumat pada tanggal 21 April 2023. Sedangkan sebagian lagi menunggu dari sidang isbat yang akan dilaksanakan pada hari Kamis nanti. Dan kalau kita lihat bahwa kedudukan hilal pada hari Kamis pada saat terbenam adalah positif 1 derajat 47 menit 58 detik, sehingga hilal sudah wujud atau wujudul hilal sebagai berikut. Sebenarnya kalau kita lihat seperti ini, 99% kita ada 2 lebaran. Kenapa? Karena kriteria terbaru dari 4 menteri agama dari 4 negara, yaitu agama dari negara Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Singapura, disingkat MABIMS, merubah parameter sehingga ketinggian minimal bulan adalah di atas 3 derajat di atas ufuk. Artinya kemungkinan besar kita semua yang akan mengikuti sidang isbat akan bersolat pada hari Sabtu pagi 22 April 2023. Tidak ada masalah buat kita semua, karena intinya adalah semua punya dalil, semua punya hitungan, semua punya ilmu. Yang pasti sholat Idul Fitri kalau tidak hari tanggal Jumat 21 April atau hari Sabtu 22 April, artinya tidak ada hari Kamis 20 April ataupun hari Minggu 23 April. Seperti itu. Bapak Ibu semua, mungkin kita perlu tahu bahwa sebenarnya kalau dari sisi keilmuan, kalau kita mau punya kalender Islam, memang kita seharusnya secara hisab menghitungnya. Artinya 1 Syawal di tahun apapun kita bisa tentukan dari sekarang, karena kita sudah ada hitungan, kita sudah punya teropong, kita sudah bisa menghitung black hole ada di mana dan sebagainya. Cuma intinya adalah memang adalah kesepakatan para ulama mengenai kata-kata bulan bisa dilihat. Kata-kata dilihat itulah yang membuat MABIMS menentukan bahwa 3 derajat di atas ufuk minimal, seperti itu. Itu pun masih harus direkonfirmasi. Seandainya dari Sabang sampai Merauke
kita tetap lawan, kita tetap puasa digenapkan 30 hari. Jadi tidak usah bingung seperti itu. Kita tunggu saja, mungkin suatu saat para ulama sepakat dengan hisab sehingga kita punya kalender Islam yang tetap. Saya pernah cerita bahwa kalender Islam sendiri pada saat saya mengenai haji di Mekah Madinah juga tidak dipakai, mereka pakai kalender Masehi juga. Artinya kita berharap para ahli tafsir, ahli agama dan sebagainya bisa membuat suatu keputusan suatu saat kelak yang lebih pasti. Intinya masjid kami adalah Masjid Al-Istiqomah mengikuti keputusan dari pemerintah. Jadi kita tunggu, tapi kemudian besar adalah hari Sabtu 20 April kita akan sholat Idul Fitri berjamaah di pukul 6.45. Kita panjangkan 15 menit karena biasanya disunahkan untuk makan sekedarnya sebelum kita sholat Idul Fitri, seperti itu. Insya Allah khatib dan imam adalah guru kita Ustaz Muhammad. Beliau akan memimpin kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di lapangan sepak bola Komplek Timah Pangkalan Jati Baru. Selanjutnya, izinkan saya sedikit menginformasikan bahwa biasanya kita di bulan Ramadan ini nggak abdul rasanya kalau kita tidak menghafalkan Al-Quran. Dan biasanya memang kita berlomba-lomba sebanyak mungkin menghantarkan. Tidak ada yang salah juga. Cuman sayang sekali paling tidak pada saat di luar Ramadan seharusnya kita bisa membaca Al-Quran secara lebih mendalam karena isinya cukup lengkap dan cukup banyak. Saya coba melihat dari Syamil Al-Quran, semua sudah pernah melihat ini, ada di Al-Istiqomah juga. Ini adalah kita diperiksa oleh Departemen Agama juga. Buku ini juga membagi berdasarkan isinya dan babnya. Masalah Al-Quran adalah setiap surah dari juz pertama sampai juz 30 itu tidak pernah seperti kita membaca buku biasa. Misalnya buku itu bab 1 adalah tentang sholat, bab 2 zakat gitu. Jangan Al-Quran adalah buku yang mengenai buku ajaran, pengajaran sejarah yang terbitnya seperti kalau kita lihat seperti puzzle, seperti kotak-kotak yang diisi pelan-pelan dan baru setelah puluhan tahun dan baru lengkap seperti itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita baca langsung artinya, biasanya kita akan kebingungan. Makanya di masjid ini kami memberikan adalah salah satu kajian adalah mengenai tafsir. Jadi semua surat itu ada tafsir-tafsirnya. Dan mungkin boleh saya buatin summary, paling tidak membuat kita lebih semangat nanti setelah Lebaran untuk mengkaji Al-Quran kita. Berdasarkan Syamil Al-Quran, kita bisa lihat bahwa ternyata ada kurang lebih 15 bab tentang ayat-ayat Al-Quran. Bab pertama adalah mengenai Arkanul Islam. Arkanul Islam itu adalah rukun Islam. Rukun Islam itu terdiri dari 4.195 ayat. Sedangkan Al-Quran sendiri, kalau kita lihat ada 6.236 ayat. Itu kalau hitungannya berdasarkan Syamil Al-Quran atau kita lihat berdasarkan Khalifah Utsman, berdasarkan Khalifah Utsman. Karena pada beberapa Al-Quran yang juga berbeda hitungannya. Nah, dari Arkanul Islam atau rukun Islam itu ada 4.195 ayat. Itu berarti tentang agama itu 140 ayat dan tauhid 2.812 ayat. Mungkin ada yang sering mendengar bahwa kalau kita membaca surat Al-Ikhlas itu kurang lebih kita membaca sepertiga dari Al-Quran. Karena memang Al-Ikhlas membahas tentang tauhid dan tauhid itu ayat dari Al-Quran kurang lebih sepertiga. Seperti itu.
Lalu ada cerita tentang Nabi Muhammad 790 ayat, sholat 200 ayat, puasa sendiri ada 41 ayat, zakat sedekah 83 ayat, haji umroh 64 ayat, dan ibadah lain 51 ayat. Sedangkan bab 2 rukun imam ada 4200 ayat, imam kepada Allah 590, orang beriman 718, Allah 293 dan sebagainya. Al-Quran di bab 3 640 ayat tentang bacaannya, sifatnya, hakikatnya dan sebagainya. Hukum orang yang merubah hukum Al-Quran, tentang perubahan perumpamaan, Lailatul Qadar ada 9 ayat dan sebagainya. Bisa dilihat. Bab 4 ada ilmu dan cabang-cabangnya 654 ayat. Cukup banyak ilmu tentang bintang, kapal, seni, ilmu tentang bahasa, al-balaghah, syair, kesehatan juga ada. Bukti-bukti ilmiah 500 ayat, bukti tentang awan, hujan, sidik jari dan lain-lain sebagainya. Cukup banyak isinya 654 ayat. Amal ibadah di bab 5 870 ayat, ajakan kita beramal dan sebagainya. Dakwah pada Allah bab 6 200 ayat, jihad 630 ayat, manusia dan hubungan kemasyarakatan sosial 1002 ayat, cukup banyak. Akhlak 967 ayat, peraturan yang berhubungan dengan harta 550 ayat, hal yang berkaitan dengan hukum 243 ayat, negara dan masyarakat 42 ayat, pertanian perdagangan 39 ayat, sejarah dan kisah-kisah 786 ayat, dan agama-agama lain 446 ayat. Itulah kurang lebih pembagian dari ayat-ayat di Al-Quran. Silakan Bapak Ibu baca, pahami, karena Al-Quran adalah buku petunjuk buat kita yang menjadi dasar kita semua. Jadi mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita membaca, tapi nanti pada saat setelah bulan Ramadan kita bisa lebih mendalami isi dari Al-Quran ini, jangan hanya sekedar membaca. Baik, kita akan laporkan beberapa kegiatan Ramadan zakat sampai dengan 17 April ini. Kami sudah menerima zakat untuk 207 jiwa berupa beras 25 kg, sisanya berupa uang. Kami menerima fidyah 1.350.000 rupiah, zakat fitrah sampai hari ini 9 juta rupiah. Zakat mal masih belum diterima, infak 596.000, sedekah 3.110.000, total 14 juta. Kami masih menerima zakat, fitrah, sedekah, fidyah, mal sampai hari Kamis. Pada hari Jumat kami akan membagikan kepada mustahil. Seandainya pemerintah mengumumkan sholat Idul Fitri pada hari Jumat 21 April, kami akan membagikan pada Kamis malam hari. Korban terima amal tarawih sampai tanggal 16 April, kami menerima dana alhamdulillah dari Bapak Ibu semua 14.383.000 rupiah. Pengeluaran sholat untuk sampai dengan persiapan sholat Id 23.300.000 rupiah. Ada kekurangan 8.917.000 rupiah. Qiyamul Lail, alhamdulillah kita mendapatkan sumbangan makan sahur hari kedua 3, 25, 27, 29 masih kosong dari beberapa jamaah kita. Kalau boleh saya sebutkan satu aja jamaah yang menyumbang, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua. Itu dari Pak Karno yang dari Ajat Muajir kita. Beliau menyumbang juga buat makan sahur untuk iktikaf. Dan kan hamba Allah 2 orang, walaupun saya tahu tinggal bentar disebutkan namanya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas amal ibadah Bapak semua. Sumbangan uang tunai
kami terima dari Pak Andi, Pak Budi, Pak Arif, Ibu Wati sebesar 1.750.000, dari Pak Yoyo dan Ibu Nina 1.500.000, jumlah 3.250.000 untuk belanja kopi, popi dan lain-lain 1.150.000 rupiah. Masih ada sisa untuk yang mulai 2.100.000 rupiah. Sekali lagi, alhamdulillah atas sumbangan Bapak Ibu semua. Insya Allah Allah yang akan membalas amal ibadah Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.